kepada saya. Terima kasih karena teman-teman sudah menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini. Maksud dan tujuan saya di sini, saya ingin memberikan penyuluhan kepada teman-teman tentang karang gigi. Sebelum saya memberikan penyuluhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Matilda Saul, saya dari Prodi Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang tingkat 2. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan materi saya tentang karang gigi, pertama-tama saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Mungkin teman-teman sudah ada yang mengetahui tentang karang gigi? Belum? Ada yang sudah tahu pengertian dari karang gigi? Belum? Penyebab dari karang gigi? Belum? Akibat lanjut dari karang gigi? Belum? Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang karang gigi. Yang pertama adalah pengertian dari karang gigi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, karang gigi merupakan kumpulan plak yang mengalami kalsifikasi dan melekat erat pada permukaan gigi serta objek solid lainnya di dalam mulut, sehingga gigi menjadi kasar dan menjadi tebal. Karang gigi terbentuk dari sisa makanan dengan campuran air liur. Jadi teman-teman, karang gigi ini adalah kumpulan dari plak-plak yang melekat erat pada permukaan gigi yang telah bercampur dengan air ludah. Kemudian kedua adalah proses terjadinya karang gigi. Jadi karang gigi itu terbentuk dari sisa-sisa makanan yang bercampur dengan air liur dan tidak dibersihkan. Lama-kelamaan akan terjadi pemendakan bahan-bahan kasar, air dan air liur, dan serum darah akibat dari peradangan. Karang gigi mempunyai permukaan yang kasar sehingga sisa-sisa makanan dan air ludah melekat pada permukaan gigi tersebut. Selanjutnya, karang gigi akan terbentuk dan bertambah besar sehingga dapat menutupi sebagian permukaan gigi dan dapat juga ke permukaan gigi di bawah tepi gusi. Jadi secara singkatnya teman-teman, dapat dilihat di gambar bahwa karang gigi awalnya itu terbentuk dari sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan, kemudian menjadi plak, dan apabila plak tidak dibersihkan yaitu dengan sikat gigi, maka terbentuklah karang gigi. Yang kedua adalah macam-macam karang gigi. Berdasarkan letaknya, karang gigi dibagi menjadi dua, yaitu karang gigi supragingiva, bisa dilihat di sini, supragingiva calculus, dan ini karang gigi subgingiva calculus. Karang gigi supragingiva calculus itu letaknya di atas gusi atau di atas bagian gigi di sini. Sedangkan karang gigi subgingiva letaknya itu di bawah tepi gusi. Biasanya karang gigi subgingiva ini berwarna kecoklatan kehitaman dan karang gigi supragingiva ini warnanya putih kekuningan. Dan karang gigi ini mudah dibersihkan, sedangkan karang gigi subgingiva ini agak susah dibersihkan. Yang berikutnya adalah akibat lanjut dari karang gigi. Karang gigi dapat menyebabkan halitosis atau bau mulut, dapat menyebabkan gingivitis atau peradangan pada gusi yang menyebabkan gusi mudah berdarah, bengkak, dan gusi menjadi turun. Kemudian dapat menyebabkan periodontitis atau peradangan pada jaringan periodontal yang menyebabkan gigi mudah goyang dan lepas. Dan kemudian estetik menjadi jelek. Estetik menjadi jelek merupakan akibat lanjut dari periodontitis yang menyebabkan gigi kita mudah goyang sehingga penampilan kita menjadi tidak baik. Kemudian cara pencegahan dari karang gigi, yang pertama adalah menggosok gigi 2 kali sehari, yaitu pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Kemudian makan makanan yang mengandung serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, dan mengurangi konsumsi makanan yang manis dan lengket seperti coklat, permen, serta rajin kontrol kesehatan gigi. Untuk anak-anak 3 bulan sekali dan untuk orang dewasa 6 bulan sekali. Jika sudah ada karang gigi, maka kita lakukan pembersihan karang gigi menggunakan alat yang disebut scaler di tempat pelayanan kesehatan gigi. Baik teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang karang gigi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan saran.
bertanya, pertanyaannya, apa penyebab sehingga terjadinya karang gigi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Kakak Yunita. Jadi pertanyaannya tadi, apa penyebab hingga terjadi karang gigi? Jadi penyebab dari karang gigi itu apabila ada sisa-sisa makanan di dalam mulut kita yang tidak dibersihkan atau kita biarkan terus-menerus, maka sisa-sisa makanan itu akan bercampur dengan air ludah dan bakteri di dalam rongga mulut kita sehingga terbentuk plak. Dan dari plak tersebut, apabila plak juga tidak dibersihkan dan terus dibiarkan terus-menerus, maka plak-plak tersebut akan mengeras sehingga terjadilah karang gigi. Apakah kakak bisa menerima jawaban dari saya? Ya, bisa menjawab. Terima kasih. Sama-sama Kak. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Kak. Baik, perkenalkan, nama saya Rustika Esinta Desa Pandita. Di sini saya akan bertanya karena dari yang kita jelaskan tadi, dari penyebab dari karang gigi itu salah satunya itu dari plak. Dan plak itu kira-kira plak itu seperti apa? Terima kasih atas pertanyaan dari Katika. Plak itu adalah suatu endapan lunak yang terbentuk dari sisa-sisa makanan yang melekat pada permukaan gigi. Plak itu berwarna putih kekuningan dan dapat dihilangkan dengan cara menyikat gigi. Jadi plak itu berbentuk seperti putih kekuningan. Apakah Katika bisa menerima jawaban dari saya? Pertanyaan lanjutannya itu, apakah hanya dengan menyikat gigi saja itu plak bisa hilang? Memang plak sebenarnya Kak, bisa. Jadi plak bisa dihilangkan dengan menyikat gigi dengan teratur, yaitu 2 kali sehari pada sesudah makan dan malam sebelum tidur dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Juga bisa dihilangkan dengan cara kita berkumur-kumur dengan obat kumur antiseptik. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Kak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Lucia Priscelis, saya biasa dipanggil Edis. Baik, saya ingin bertanya, coba kakak jelaskan kembali proses terjadinya karang gigi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Kakak Erdis. Jadi proses terjadinya karang gigi itu diawal dari sisa-sisa makanan yang melekat pada permukaan gigi yang tidak dibersihkan dan kemudian menjadi plak. Plak itu tadi suatu endapan lunak yang melekat pada permukaan gigi yang berwarna putih kekuningan, dan apabila plak tersebut dibiarkan terus-menerus tidak dibersihkan, maka akan terbentuk karang gigi. Maka dia akan berubah menjadi kasar yang disebut dengan karang gigi. Apa kakak yang sudah mengerti? Sudah, Kak, terima kasih. Sama-sama. Kak. Baik, sebelum saya memberikan pertanyaan, saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Putri. Di sini saya akan bertanya. Tadi kakak sudah menjelaskan gingivitis, jadi saya mau bertanya apa penyebab gingivitis? Terima kasih Kak. Jadi gingivitis adalah suatu peradangan atau suatu inflamasi yang terjadi pada gusi yang menunjukkan tanda-tanda penyakit atau kelainan pada gusi. Jadi penyebab dari gingivitis itu yaitu cara menyikat gigi yang salah dan tidak menyikat gigi dengan teratur. Kemudian menggunakan tusuk gigi yang salah dan juga karena plak atau sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan. Kemudian penyebabnya juga bisa karena karang gigi. Karang gigi yang tidak dibersihkan sehingga menimbulkan peradangan atau inflamasi pada gusi. Mungkin Kak Alista. Kak Alista bisa menerima jawaban dari saya? Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Jadi baik, kalau tidak ada yang bertanya, maka saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua. Mungkin teman-teman tadi masih ingat apa yang dimaksud dengan karang gigi? Saya Kak. Silakan Kak. Baik, karang gigi
merupakan kumpulan plak yang mengalami kalsifikasi dan lekat erat pada permukaan gigi serta objek solid lainnya di dalam mulut, sehingga karang gigi menjadi kasar dan tebal. Karang gigi terbentuk dari adanya sisa makanan yang tercampur dengan air ludah. Baik, terima kasih Kak, jawabannya benar. Kemudian saya ingin bertanya lagi, mungkin ada teman-teman yang masih ingat jenis-jenis karang gigi berdasarkan letaknya ada berapa? Ada 2. Saya sebutkan. Karang gigi subgingival calculus dengan supragingival. Pertanyaan yang berikutnya, apakah akibat lanjut dari karang gigi? Saya Kak. Silakan. Baik, akibat lanjut dari karang gigi yang pertama itu Kak, halitosis atau bau mulut, yang kedua gingivitis atau radang gusi, yang ketiga periodontitis atau peradangan pada jaringan penyangga gigi, dan yang berikut penampilan estetis jelek. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimanakah cara pencegahan dari karang gigi? Mungkin ada yang masih ingat? Saya Kak, Silakan. cara pencegahannya itu yang pertama menyikat gigi 2 kali sehari, malam sebelum tidur dan pagi sesudah sarapan. Setelah itu kontrol kesehatan gigi ke puskesmas atau ke klinik gigi terdekat. Untuk orang dewasa 6 bulan sekali, sedangkan untuk anak 3 bulan sekali. Nah, terima kasih atas jawabannya. Baik teman-teman, saya akan menyimpulkan materi saya yaitu karang gigi. Karang gigi itu adalah suatu kumpulan plak yang mengalami kalsifikasi dan melekat erat pada permukaan gigi serta objek solid lainnya di dalam mulut, sehingga gigi menjadi kasar dan menjadi tebal. Proses terjadinya karang gigi tadi awal mulanya itu dari sisa-sisa makanan yang telah bercampur dengan air liur, dan bila tidak dibersihkan maka lama-kelamaan akan menjadi kasar dan mengalami pengendapan dengan bahan-bahan kasar, air liur, dan serum darah akibat dari peradangan. Karang gigi mempunyai permukaan yang kasar sehingga sisa-sisa makanan dan air ludah melekat pada permukaan gigi tersebut. Kemudian macam-macam karang gigi tadi berdasarkan letaknya, yaitu ada karang gigi subgingival dan ada karang gigi supragingival. Yang pertama tadi karang gigi supragingival, karang gigi yang letaknya di atas gusi dan berwarna kekuning-kuningan, sedangkan karang gigi subgingival letaknya itu di bawah gusi dan warnanya itu coklat hitaman. Kemudian akibat lanjut dari karang gigi tadi adalah bau mulut atau halitosis. Yang kedua dapat menyebabkan peradangan pada gusi atau gingivitis. Dan yang ketiga dapat menyebabkan peradangan pada jaringan penyangga gigi atau periodontitis. Dan yang terakhir menyebabkan penampilan atau estetik menjadi jelek. Kemudian cara pencegahan dari karang gigi yaitu menyikat gigi dengan teratur 2 kali sehari, yaitu pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian mengonsumsi makanan yang berserat dan berair seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang berikutnya adalah mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula seperti permen, coklat, dan kontrol kesehatan gigi minimal 6 bulan sekali untuk orang dewasa dan 3 bulan sekali untuk anak-anak. Serta jika sudah ada karang gigi maka dilakukan pembersihan karang gigi dengan menggunakan alat scaler di fasilitas pelayanan kesehatan gigi. Baik teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang karang gigi. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan selama saya memberikan materi. Dan atas perhatian dari teman-teman, saya ucapkan terima kasih.